Nama saya Elsie Mandabayan. Saya anak dari almarhum Bapak Bernard Mandabayan. Yayasan ini awalnya hanya ke SMP saja. Awalnya ceritanya itu dari 100 anak-anak SMP yang mau dikeluarkan dari salah satu sekolah Kristen. Dan kebetulan orang tua saya bekerja di situ, di sekolah itu. Tiba-tiba menurut saya idenya itu ide gila, karena 100 anak ini mau dikeluarkan dan orang tua saya berpikir untuk mau menampung 100 orang itu. Dan akhirnya mereka ditampung di sekolah itu, di sekolah satu yayasan Kristen, dan mereka bersekolah di jam 12 sampai jam 3 sore. Nah, sambil mereka sekolah, orang tua saya membuat bukan proposal, orang tua saya membuat surat izin operasional sekolah dan sekalian yayasan. Jadi yayasan Siloamnya dibuat, kemudian izin operasionalnya juga dibuat, suratnya dibuat ke pemerintah, dalam hal ini ke Wali Kota Sorong. Nah, jadi idenya itu muncul di tanggal, bukan muncul, anak-anak itu mulai bersekolah di tanggal 17 Juli 2003. Dan mulai di situ mereka bersekolah aktivitas seperti sekolah-sekolah pada umumnya, tapi sekolahnya di siang hari. Kemudian di tanggal satu tahun kemudian di 2004, Wali Kota Sorong memberikan izin operasional nomor 51 untuk SMP Siloam bisa berdiri. Nah, waktu itu kami berpikir karena mereka sekolah di sore hari, otomatis kita tidak punya gedung. Jadi di situasi itu ada terjadi, ya biasalah anak-anak ya, mereka saling iri satu dengan yang lain, sehingga anak-anak itu ada jealous begitu, anak-anak yang sekolah pagi dengan yang sekolah siang. Akhirnya ide gila yang satu muncul lagi, itu orang tua saya bilang, oh sudah anak-anak sekolah saja kami punya rumah. Akhirnya rumah kami itu beberapa kamar tidur dan ruang tamu berubah fungsi jadi ruang kelas. Sementara kita pakai di sini mulai dari 2024 itu, dan menjelang waktu kami mendapat bantuan dari Jakarta 3 ruangan di bagian atas sini, sehingga sekolah bisa berjalan dengan normal. Kami bersyukur karena kami mendapat bantuan operasional dari pemerintah per 3 bulan, dan yang sekarang per 6 bulan. Itu bisa membuat kami bisa beroperasional seperti sekolah-sekolah normal pada umumnya. Kami yang di SMP ada sekitar 10 guru di SMP, kemudian 10 guru juga di SMA. Nah, tapi memang menjelang beberapa saat ini kami mendapat bantuan dari pemerintah untuk mendapat guru pegawai negeri. Jadi ada 2 pegawai negeri yang membantu kami dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Kemudian kami mempunyai guru bahasa Indonesia, ada guru matematika, kemudian ada guru IPS-nya 2, ada seni budaya, bimbingan konseling, ada guru IPA. Kami bersyukur semester ini kami ada guru IPA untuk bisa membantu anak-anak, apalagi dalam ujian ya. Kemudian ide pertama memang masih SMP, tapi kali ini kita juga punya SMA. Jadi SMA mereka ada 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Dan puji Tuhan, jumlah siswa yang ada di sini setiap tahun itu bertambah. Untuk tahun ini yang sudah terdaftar di Dapodik itu ada 96 siswa, dan yang lainnya itu sedang di upload juga untuk bisa masuk di Dapodik. Karena jumlah mereka di kasat mata, mereka ada beberapa siswa yang kami belum upload ke Dapodik. Kemudian jumlah siswa yang di SMA jumlah siswanya itu 98.
98 siswa. Dan puji Tuhan kami dengan sarana prasarana yang ada, kami berusaha untuk bisa tampil dan bisa ada di Kota Sorong ini. Beberapa hambatan yang kami alami yaitu pertama, keamanan sekolah ya. Kadang-kadang ada masyarakat yang suka iseng gitu, sehingga waktu kami tidak ada pagar sekolah, beberapa sarana prasarana di sekolah itu hilang. Dan hambatan yang lain, kami memang kekurangan guru dan juga beberapa bagian-bagian manajemen yang kami harus belajar lebih lagi. Harapan saya bahwa kami bisa menjadi sekolah yang sangat membantu masyarakat Melanesia di atas tanah ini yang mereka susah untuk ke sekolah. Karena saya tidak bisa membayangkan ada orang tua murid yang datang dengan bilang mereka hanya punya uang 200.000, Ibu. Kira-kira bisa terima saya anak untuk sekolah dulu kah? Atau mereka datang dan bilang kami cuma punya 500.000 dulu, Ibu. Bisa anak-anak ikut sekolah kah? Tapi kami bersyukur bisa membantu masyarakat kami dengan apa yang bisa ada pada kami untuk bisa membantu mereka. Seperti itu. Jadi harapan saya buat pemerintah Kota Sorong untuk jangan membeda-bedakan sekolah-sekolah besar dengan sekolah-sekolah kecil. Tetap pemerintah harus bisa berdiri dengan kami dan melihat bagian-bagian yang kami harapkan untuk anak-anak di atas tanah ini, khususnya di Kota Sorong, karena usia sekolah untuk daerah kami tinggal ini banyak yang tidak sekolah gitu. Jadi kami berharap untuk pemerintah tidak tutup mata dengan itu dan pemerintah benar-benar turun dan melihat situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Yayasan Siloam bergabung dengan JKLPK itu 5 tahun yang lalu. Waktu itu kita pelatihan pembuatan laporan keuangan. Kemudian dari pelatihan itu kami sempat ikut ke Manokwari juga, JKLPK juga dengan beberapa JKLPK di Sorong sini untuk pelatihan keuangan juga. Waktu itu di Manokwari kita sempat nginap di sana. Kemudian setelah mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi kita ikut lagi pelatihan Zoom ya untuk pembuatan proposal untuk bisa dapat bantuan donatur dari luar. Kemudian sesudah itu kami juga kami bisa ikut Komnas di Malang. Sesudah itu kami sempat ikut lagi dari JKLPK kegiatan paralegal. Bagaimana bisa menjadi paralegal, dan kami juga ikut kegiatan bagaimana menangani KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Saya sangat bersyukur sekali bisa ada dengan JKLPK karena akhirnya punya wawasan lebih luas lagi dan punya teman dan punya link dengan JKLPK lain, dengan semua sumber-sumber yang ada pada JKLPK yang lain. Saya bersyukur sekali karena akhirnya lebih mengerti dan lebih paham lagi hal-hal yang kami harus siapkan. Saya berharap sekali JKLPK bisa membuat beberapa pelatihan lagi tentang manajemen kembali, terus tentang keuangan, dan juga tentang proposal, seperti itu. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih bisa ada dengan kakak Johanna Kamestran, mereka kakak Yosep Kaviar, dan ini membantu kami untuk melihat bagian-bagian yang kurang dalam diri kami yang kami harus
belajar standing in the gap, berdiri di antara celah itu untuk bisa membantu orang di atas tanah ini yang mereka tidak mau ke sekolah atau dan tidak mau ke sekolah karena dia tidak punya uang atau dia malu begitu. Jadi kita harus bisa standing in the gap, bisa berdiri tengah celah itu untuk bisa membantu masyarakat kami seperti itu. Terima kasih.